dibandingkan dengan Filipina. Filipina, hak-hak masyarakat adat itu masuk di konstitusi mereka lewat people power tahun 1987. Pada dan isu semua itu semua di dalam, terutama yang berkaitan dengan perjuangan masyarakat adat di Indonesia. Hak ketuhanan itu hak punya. Jadi seperti dia bisa sama juga dengan dalam Konstitusi Indonesia bahwa hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat seluruh masyarakat hukum adat untuk mengelola miliknya bagi kehidupan masa depan bisa disebut dengan hak ketuhanan, tapi bisa juga dengan hak purba. Pertama-tama saya mengajukan penyesalan kenapa inquiry ini baru sekarang dilakukan untuk seluruh Indonesia. Padahal sebetulnya persoalan tentang masyarakat hukum adat ini persoalan sudah dari dulu kala, ya. Dengan adanya ini bisa membuat banyak orang tahu, sekalipun tadi peserta tidak cukup sesuai undangan, tetapi dari sekian banyak orang yang ikut, mereka pasti pulang akan menyampaikan kepada yang lain, khusus kepada masyarakat hukum adat, agar mereka bisa saling mengingatkan untuk memperhatikan hak-hak mereka dan juga memperjuangkan hak-hak mereka dalam bentuk melapor ke Komnas ataupun bekerja sama dengan para LSM yang berkecimpung dalam pendampingan masyarakat hukum adat. Mau ditongtongin dari kamamau. Mau ditongtongin yang mana-mana yang sekali-sekali. Kaum perempuan di dalam struktur masyarakat adat Aru itu sangat penting. Kenapa? Karena dalam setiap pelaksanaan upacara adat, apakah adat perkawinan atau adat apapun dalam pengambilan keputusan, itu biasa perempuan harus hadir. Membantu masalah tangan-tangan dalam ini suasana gula. Dipukul oleh pihak keamanan, polisi dan satpam. Ada yang memotong tangan, ada yang dipukuli oleh kepolisian. Kalau masalah dengan beda bayi, kenapa kok beda bayi itu akhirnya saja dikandung. Tadi mungkin untuk kegiatan ini pengembangan industrinya BBM Sampai di pinggiran pemukiman masyarakat. Tapi saya mau katakan bahwa negara berkontribusi besar untuk menghancurkan budaya Pagu. Setelah selesai dipukul, saya dibawa ke museum. Mengenai dugaan pencemaran lingkungan oleh PT NHN
Yang pertama temuan menarik ya, masyarakat ini sangat artikulatif menjelaskan persoalannya dan mereka sebenarnya sudah mengalami pelanggaran HAM yang cukup serius ya. Jadi beberapa anggota masyarakat bahkan sudah menjadi korban ya. Nah, yang kedua sebenarnya ini Maluku itu ketegangan dengan Jakarta kan tinggi. Jadi bisa ditangkap sebenarnya. Kalau persoalan-persoalan seperti ini yang sebenarnya diakibatkan oleh kebijakan Jakarta itu tidak diselesaikan dengan baik, jangan salahkan mereka kalau mereka mau merdeka. Nah, jadi kalau itu terkait dengan akar masalah, sebenarnya akar masalah yang paling utama memang pengabaian oleh negara, terutama oleh pemerintah pusat di Jakarta atas keberadaan mereka dan keberadaan wilayah adatnya. Semua hal yang terkait dengan persoalan ini itu kuncinya adalah kebijakan pemerintah, karena ini adalah sumber daya alam yang dikuasai negara itu. Nah, saya melihat birokrasinya itu belum memungkinkan untuk melihat kenyataan di lapangan sebagai problem mereka, tetapi lebih kepada menjalankan satu proses pekerjaan-pekerjaan yang bisa dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun keuangan. Nah, oleh karena itu dalam penyelesaian masalah ini kita harus masuk ke rohnya pelaksanaan birokrasi di Indonesia itu. Itu yang saya kira menjadi akar masalah dari ini. Unik ya ke Maluku ini ya, saya kira karena dia pulau kecil dan saya menegaskan juga kemarin bahwa ternyata undang-undang pesisir dan pulau-pulau kecil itu nggak ada yang menggunakannya sebagai dasar pelaksanaan kebijakan. Jadi itu menjadi sangat penting untuk diimplementasikan tentunya dengan upaya tertentu. Nah, karena persoalannya adalah tata kelola terkait dengan administrasi, korupsi dan seterusnya, saya memang mengusulkan bahwa Maluku ini adalah salah satu lokasi provinsi yang menjadi sasaran pelaksanaan program NKP-KPK yang rencananya akan dilakukan pada bulan Januari 2015. Saya kira itu. Dalam dengar kesaksian umum di wilayah Maluku ini, ada beberapa catatan penting yang kami lihat ya. Yang pertama, ada 3 isu besar, yaitu isu tambang, isu perkebunan, dan juga isu transmigrasi. Dalam ketiga kebijakan pembangunan ini, semuanya menunjukkan bahwa tidak ada partisipasi perempuan adat dalam pengambilan kebijakan. Sehingga dalam semua proses itu yang dikatakan sebagai pembangunan yang mensejahterakan masyarakat lokal tidak bisa dinikmati oleh perempuan adat. Yang berikut, kami tidak melihat juga ada affirmative action dari pemerintah kepada masyarakat adat. Padahal dalam beberapa statement dikatakan bahwa mereka adalah masyarakat adat terpinggirkan, tertinggal, tapi tidak ada secara konkret program pemerintah untuk memajukan mereka. Yang berikut juga kami melihat bahwa ada tindakan-tindakan represif dari aparat penegak hukum, kepolisian dalam hal ini. Kemarin ada kasus, saya lupa kasus Aruka atau kasus Tananahu yang sampai ada memotong tangan perempuan karena mereka dikatakan tertangkap tangan mengambil hasil hutan karena masuk wilayah perusahaan. Menurut kami ini ini adalah pelanggaran HAM perempuan karena kehidupan mereka adalah dari hutan dan itu adalah wilayah adat mereka ya. Mereka tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan bahwa adat mereka sudah beralih kepada yang lain. Satu PR untuk masyarakat adat sendiri, pertama secara internal mereka harus sepakat. Jadi karena masyarakat adat itu kan mencakup banyak suku. Nah, di antara suku-suku itu harus ada kesepakatan. Pertama, bahwa mereka memang menghendaki. Karena salah satu syarat utama pengakuan itu masyarakat yang bersama harus
mengidentifikasi dirinya sebagai masyarakat adat, masyarakat hukum adat, dan ini harus ada kesepakatan. Nah, ini dari pihak masyarakat adat yang bersangkutan. Dari Pemkab itu tadi seperti yang saya anjurkan, jangan hanya nunggu. Kan sudah ada signal bahwa ini ada masyarakat adat mempunyai persoalan, legalitas formalnya belum ada, turun. Jadi fasilitasi entah mengumpulkan atau turun ke lapangan untuk mengumpulkan kepala-kepala suku yang bersangkutan dan menyelesaikan itu. Itu jadi harus dua pihak. Pemerintah itu jangan nunggulah, jangan kita dalam masa di mana pelayanan itu ditonjolkan, jangan pemerintah sebagai penguasa, tapi juga pemerintah sebagai pelayan publik. Nah, ini salah satu. Dan berlagak ibu kepada